Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 Tins, ke-11 Akra, ke-12 ESA, ke-13 Agi, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1610, terkoreksi 2,12%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Medco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Medco ada koreksi yang nggak masalah lah ya. Masih sama gambarannya, Medco itu konsolidasi, kalaupun turun akan mantul dari 1500 untuk Medco. Karena pergerakan Medco itu di atas 1480 sampai 1680. Berarti range konsolidasinya tuh di 200 poin. Kalau dilihat dari time frame bulanan, Medco itu berhasil menembus resisten kuatnya 1400 atau 1430 itu semenjak 2018, 5 tahun yang lalu, dan breakout dengan volume besar. Ini valid breakout. Kalaupun misalnya Medco bulan Oktober ada koreksi yang cukup dalam, nggak masalah. Harusnya trennya masih akan uptrend. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan dia harusnya sudah mengakhiri masa konsolidasi. Bahkan Medco itu konsolidasi semenjak IPO 2006, berarti 17 tahun yang lalu. Yaitu konsolidasi range paling tingginya waktu itu ya di 2018. Support terendahnya itu di 2016 di 200, dan dia bergerak di situ-situ aja. Dan akhirnya berhasil menembus. Harusnya valid, harusnya Medco bisa lanjut ke atas ya. Bahkan mungkin aja 2000, nanti 2500 tuh bisa lewat. Kalau ditarik rounding bottomnya ini, kalau di time frame bulanan, tapi ini noise ya, lebih lama prosesnya, dan ya sabar nih. Bahkan target rounding bottomnya atau pola cup and handle itu bisa dikatakan seperti itu 2500. Kalau dihitung dari sekarang tuh rewardnya bisa sampai 50%. Risknya juga jangan lupa Bapak Ibu ya, 1400 jebol itu ya stop loss, berarti sekitar 16%, 20%. Ya risk reward 1:2 lah, tapi lebih lama tradingnya ya. Tergantung Bapak Ibu siap gak. Dan kalau Bapak Ibu trading jangka menengah cari profit 50%, itu resikonya juga besar. Bisa aja di tengah jalan kempes. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja, pasang trailing stop kah atau pasang auto stop loss menjaga profit yang ada. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya mestinya sih aman aja ya. Kalau menurut saya ya di atas 1500 itu masih aman Medco. Paling konsolidasi dan kembali mencoba resisten. Habis ke support dia ke resisten lagi. Seperti itu aja pergerakan Medco. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 418 menguat 1,95%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa masih sama, gambarannya 400 sampai 440 konsolidasi juga. Bahkan mungkin akan uptrend di Oktober, semoga aja ya. Kalau dilihat dari time frame mingguan, dia candlenya hammer ekor panjang. Wah, ini bisa juga lanjut, harusnya ini lanjut ya. Dia rejection kok. Support kuatnya 400 dijaga, risknya kecil dari harga sekarang, memang jauh dari support ya. Ya sudah resiko, kenapa kemarin waktu di support nggak ambil? Saya takut karena ya bisa aja turun lebih dalam. Ya yang penting sudah tahu di mana support yang mestinya dijaga. Kalau di luar plan stop loss risknya kan ya sekitar mungkin 4-7% aja ya udah. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia juga berhasil menembus resisten semenjak 2018, 5 tahun yang lalu. Ya, menarik harusnya untuk Elsa. Bahkan kalau ditarik tren dari semenjak high-nya 2014 memang belum patah. Nah, sedikit lagi patah. Kalau dia tembus 440, 450 patah dan siap-siap uptrend. Mungkin nggak sih? Mungkin aja. Kalau ditarik tren dari semenjak, kalau ditarik trennya yang bawah semenjak 2016, 2014 ya sudah dipatahkan. Ini konsolidasi. Nah, ini kalau ditarik lagi bisa jadi pola cup and handle juga. Tapi time frame bulanan ya lebih lama prosesnya.
Bahkan kalau di bulanannya itu bisa sampai, kalau dihitung ya, tapi ini belum pasti sampai juga, ya ada prosesnya juga. Tapi kalau seiring fundamental membaik, tapi seiring perusahaan bertumbuh, growth, fundamental membaik, ya sangat mungkin aja ke 655. 50% naik ya mungkin aja. Atau minimalnya ini pakai Bapak Ibu juga bisa. Tapi lebih lama hotnya ya, nggak dalam 1-2 hari. Nih 565. Risk reward ya ini bisa dipakai juga. 33%, stop lossnya kecil aja nih, stop lossnya 8%, 1/4. Kalau Bapak Ibu berminat ya hot aja. Yang penting nanti kalau misalnya profit 10%, 15%, pasang trailing stop lah. Walaupun arahnya atas, ya jangan sampai kehilangan profit. Itu aja, udah profit 15%, tiba-tiba balik BP kan keterlaluan. Seperti itu aja ya. Tapi itu noise ya, lebih panjang dan waktunya juga lebih lama biasanya. Kalau dilihat dari time frame mingguan, bagus. Elsa mantul dari 400. Oke nih harusnya Elsa ya. Apakah ini tanda-tanda kuartal ketiga bagus semua laporan keuangan? Atau sudah mulai ancang-ancang Windows dressing? Ya kita lihat. Pokoknya Elsa 400 jangan jebol. Itu aja, kalau jebol ya udah tinggalin dulu. Kalau berminat seperti itu Elsa, langsung saja ke saham kedua, langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang ditutup di harga 1375 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker sebenarnya Pegas ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas masih konsolidasi range pendek nih. Kalau menurut saya sih kalau momennya bagus, IHSG tembus 7000 ke 7050, Pegas ke atas. Tapi perlu hati-hati kalau Pegas ada buangan sampai jebol 1340. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga ya cukup bagus. Kalau mingguan koreksi biasa, aman harusnya Pegas ya. Jadi harusnya Pegas ke atas. Seperti itu Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PGO yang ditutup di harga 1445 terkoreksi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PGO yang ditutup terkoreksi 3,02% ke harga 1445. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, PGO ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, PGO ya biasalah, koreksi biasa nih menurut saya. Mungkin kasih jebol? Kayaknya enggak lah ya. Turunin aja dikit. Pakai 1400 saja biar lebih aman. Nah, sedikit lagi lah, satu candle lagi nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, wah koreksi biasa. Kalau jebol 1400 ya Bapak Ibu, kalau mau pakai average down bisa average down di 1200. Kalau enggak yes, cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa juga seperti itu ya. Kalau menurut saya untuk PGO ini akan konsolidasi, akan mantul dari 1400. Tapi disclaimer, seperti untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MDKA yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,95% ke harga 2880. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker sebenarnya MDKA ada distribusi. MDKA di area support yang mestinya dijaga 2880, atau Bapak Ibu bisa pakai 2800 saja deh. Jebol itu ya tinggalin aja dah. Jangan diharap-harap lagi. Kondisi seperti ini 3000 level psikologisnya. Nah, ini kemungkinan sih konsolidasi. Semoga ya mantul dari 2800 dan konsol ke atas lagi menguji resistannya 3000. Lumayan dikasih 6% kalau dari support ke resistan. Jadi jaga-jaga aja MDK di area 2800. Kalau menurut saya seperti itu aja untuk MDK. Masih oke nggak? Ya kurang menarik karena ada buangan. Tapi lihat aja mantul nggak dia. Kalau mantul ya siap oke tuh untuk MDK. Kalau dilihat dari time frame bulanan, aduh candlenya pola dead cat bone ya, tapi koreksinya biasa aja tuh volumenya ya. Ya siapa tahu masih konsol setelah dia buangan September, Oktober rebound lagi. Bisa seperti itu kan. Yang penting jangan turun di bawah 2800. Itu aja kunci. Jadi seperti itu tuh MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MBMA yang ditutup terkoreksi 5,84% ke harga 805. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker sebenarnya MBMA sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MBMA jebol juga ya. 800 mungkin nggak bisa jadi false break 2 hari di bawah dan rebound lagi. Boleh nggak sih tangkap pisau jatuh? Misalnya saya sudah cut loss tuh
Coba tahu kayak gitu saya nggak cut loss, kan ada deket yang nggak masalah. Nanti lihat juga belum pasti mantul juga. Kalau dia jebol melorot kan makin dalam. Jangan ada penyesalan. Kalaupun sudah cut loss di situ ya sesuai plan, ya udah cut loss dulu ya. Memang seperti itu market. Nggak mungkin kita bisa sempurna. Tapi gimana caranya meminimalisir resiko biar profitnya yang lebih banyak. Namanya dagang. Apapun jenisnya, mau di real market, mau di stock market, tetap pasti ada rugi-rugi kecil. Nggak mungkin sempurna. Memang kalau diakumulasi, rugi kecilnya itu masih ketutup dari profit-profitnya. Gimana sih caranya biar bisa profitnya lebih banyak? Ya belajar analisa teknikal kalau niatnya trading. Baca broker summary, baca bid offer, baca time frame chart, analisa teknikal, ya itu dipelajari aja terus, pasti nanti ketemu kok. Tapi ya memang nggak bisa kita sempurna. Sekali in profit, ada kalanya yang nggak sesuai karena kita juga nggak bisa ngendalikan psikologis orang lain. Rencana orang lain kita nggak bisa kendalikan. Bandar juga punya rencana, di tengah jalan bisa balik arah, yaitu itu yang dihindar. Kalau dia balik arah, kita harus stop loss. Seperti itu ya. Untuk MBMA, kalau dilihat dari time frame mingguan, waduh, 1 minggu dia buangan cukup besar 13%. Kalau dilihat bulanannya hammer, ekornya panjang dari atas, bahkan 10 kali lipat body ya. Waduh. Ya kita lihat aja lah nanti. Wait and see aja dulu. Kalau saya sih belum berani nangkap pisau jatuh. Lihat kondisi aja dulu. Ya 1-2 hari walaupun ketinggalan dulu ya nggak masalah. Yang penting kita sudah ada sinyal konfirmasi. Tinggal kita hitung di mana risk yang sesuai untuk stop loss-nya dulu. Seperti itu tuh. MBMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di 1.300, terkoreksi 6,81%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT mantul nggak sih? Semoga. Ya, candlenya memang nggak bagus, tapi bisa jadi kalau ada perlawanan hijau, konsolidasi 1.300 sampai 1.400. Kalau dilihat dari time frame bulanan, bagus, masih rebound. Kalau bulan ini koreksi, ya nggak masalah juga. Kalau misalnya ke 1.100, kalau dilihat dari time frame mingguan, buangan juga ya. Harusnya sih ada pantulan. Coba kita lihat nanti ya, minggu depan. Seperti itu. BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1.815, terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, Antam ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam, kondisi seperti ini masih aman lah. Pokoknya di atas 1.800 tuh masih aman aja lah. Kalau Bapak Ibu berminat ya. Tapi disclaimer ya, stop loss tipis lah. Kalau turun dari 1.770, oh berarti harga sekarang ya mungkin 3% atau 4% lah, atau maksimal 5% lah dari harga sekarang. Tinggalin aja tuh tanda-tanda lemah lah kalau sampai turun 5% dari harga 1.815 untuk Antam. Kalau dilihat dari time frame bulanan, wah candlenya pola dead cat bone ya, dan membentuk low baru semenjak 4 bulan sebelumnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan koreksinya belum biasa. Semoga aja rebound ya. Pokoknya harus bertahan di atas 1.800. Untuk Antam, kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah 5 minggu dia terus turun, dan turunan yang kemarin itu tiba-tiba volumenya mulai berkurang. Apakah sudah selesai dan siap-siap rebound lagi di awal Oktober? Tinggal lihat Senin dan Minggu depan. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5.650, menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, Inco ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Inco kalau minggu depan dia bisa tembus 5.800, menarik ya. Boleh beli nggak harga sekarang. Kalau Bapak Ibu mau ya stop loss saja kalau dia jebol 5.500, bisa seperti itu. Tapi kalau mau lebih konfirmasi, tunggu dia tembus 5.800, itu oke. Kalau menurut saya loh ya. Tapi ini disclaimer, belum tentu juga sesuai analisa. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia koreksi volumenya berkurang walaupun nggak terlalu signifikan. Kalau mau bagus ya harus rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle doji ya, ekornya cukup panjang. Jadi memang harus dikonfirmasi minggu depan 5.800 Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di harga 790, terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat ada broker summary-nya, Tins diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Tins 790 belum menarik nih.
dia koreksi 4 hari, dan kalau dilihat dari time frame bulanan dia ada buangan 13%, belum oke. Kalau di candle bulanan, kalau di candle weekly-nya juga belum oke karena masih konsol. Kalau di time frame harian, kalau menurut saya tunggu dia berhasil menembus 830. Atas ini dulu lah titik aman pertamanya. Tembus oke. Bapak Ibu mau konsolidasi, mau beli support juga resisten, bisa aja. Mepet aja support 775 atau 780. Itu spec buy dan TP-nya di 825, 835 itu bisa seperti itu ya. Untuk teens langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1545 menguat 1,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Akra bagus. 1500 harusnya dijaga. Dan dia open gap up tapi volume meningkat. Kalau dilihat dari time frame bulanan, memang bulan September dia naik 10% tapi volumenya biasa aja. Kalau dilihat dari time frame mingguan, berhasil menembus 1500, harusnya aman ya. Harusnya bisa digas, dan apakah mungkin all time high 3 bulan ke depan? Ya semoga aja ya. Ke arah 1690 sampai 1700 dari harga sekarang masih oke. Pokoknya di atas 1500 Bapak Ibu kalau mau trading jangka pendek, di bawah 1500 bisa stop loss atau bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah ya. Seperti itu. Ini kan dia berhasil membreakout pola symmetrical triangle, target minimal seperti ini 1600-an atau pola patan flag dengan target arah 1760. Itu ya, menarik untuk Akra. Cuman kalau harga sekarang ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja mau beli. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GI yang ditutup. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 4,6% ke harga 795. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat ada broker semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ESA cukup bagus. Kalau tembus 800 menarik, apalagi hari Jumat kemarin volumenya besar dan berhasil menembus EMA 200-nya. Nih, gambaran saya masih sama, konsolidasi, dan ternyata dia mantul di hari Selasa itu dari supportnya 715, naik lagi. Ya, lumayan 10% dia mantul tuh. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, bagus. Swing low, paling nggak dia akan retest. Ada peluang ke 900. Kalau dilihat dari time frame mingguan, bagus juga walaupun volume makin menurun. Tapi ya oke lah dia. Apalagi kalau bisa tembus 800 minggu ESA. Kalau mau beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya. Supportnya 700. Agak jauh. Kalau support minor pakai nggak usah pakai ini. Pakai 700 saja. Ya. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1780 terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, AGI waduh kurang bagus ya. Tapi ya masih sama kalau Bapak Ibu nekat. Kalau dia sampai tutup di bawah 1750, tinggalin aja. Harus rebound lah dia minggu depan ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ada buangan dan membentuk lower low. Tapi ya ini masih di batas, bisa lah Bapak Ibu kasih toleransi lah. Kalau yang sudah cut loss di atas ya cut loss saja dulu. Nanti buyback kalau dia memang ada perlawanan mencoba mulai rebound. Kalau masih range pendek seperti ini ya jangan dulu entry. Tapi kalau nekat dan yakin ya yang penting stop loss di bawah 1770. Itu aja. Agi. Langsung saja ke saham terakhir, ada NCKL yang ditutup terkoreksi 3,98% ke harga 1085. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya NCKL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NCKL aman harusnya ya. Kalau menurut saya koreksi sedikit lagi. Kalaupun koreksi ini naik aja, nggak. Kalau ke 1000 sih nggak, naikin aja. 1050 nih maksimal koreksinya dan siap-siap naik lagi ya. Itu pun kalau mau lanjut ya. Kalau menurut saya bisa nggak nyampe 1045 dah mantul lagi untuk NCKL. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.